Selamat datang kembali di channel Sang Debu. Video ini akan sangat menarik untuk kamu karena pada video ini kita akan membahas sesuatu yang sangat kontroversial. Hari ini Islam diposisikan seolah-olah berada di balik berbagai macam konflik berdarah di muka bumi. Dan diisukan bahwa Islam adalah agama kekerasan yang diajarkan dengan pedang. Apakah ini benar? Sebagai seorang muslim, sejak kecil kita selalu diajari tentang nilai-nilai kebaikan. Pentingnya belajar hingga perintah untuk memaklumi berbagai macam perbedaan. Hal tersebut diperintahkan dalam Al-Quran untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Islam adalah agama kasih sayang sebagai rahmat untuk alam semesta. Al-Quran hadir di muka bumi bukan sebagai produk dari suatu sistem spiritual atau agama, melainkan sebagai sebuah tuntunan yang akan membawa kejayaan bagi alam semesta. Hal tersebut terbukti saat konsep-konsep dalam Al-Quran berhasil mengubah tatanan masyarakat Arab yang saat itu sangatlah kompleks, berubah menjadi suatu bangsa yang bersatu dan berhasil menguasai hampir dari sepertiga dunia. Meskipun saat ini umat Islam dianggap sebelah mata di kancah dunia, namun pada masa lampau Islam telah membawa peradaban umat manusia menuju masa keemasan. Lalu bagaimana jadinya dunia ini jika Islam tidak pernah ada? Sebelumnya, bagi kamu yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan aktifkan tombol loncengmu, lalu tekan tanda suka jika kamu menyukai video seperti ini. Sejak runtuhnya khilafah Islam di Turki tahun 1924, umat Islam terus mengalami kemunduran. Berbagai macam konspirasi yang dirancang oleh musuh Islam yang mengakibatkan pertikaian antara umat Islam itu sendiri, dan yang paling utama adalah jauhnya umat Islam dari Al-Quran dan tuntunan Rasulullah menjadi faktor utama merosotnya peradaban Islam di kancah dunia. Pasca tragedi 9/11, umat Islam semakin menjadi bulan-bulanan di mata dunia. Mengapa? Karena pengakuan yang dilayangkan secara sepihak oleh Al-Qaeda terkait dengan tragedi 9/11 tak hanya menjadikan dunia semakin geram terhadap tindakan terorisme, tetapi juga menimbulkan pandangan bahwa umat Islam berada di balik seluruh kekacauan dunia ini. Padahal sebagaimana yang kita tahu bahwa sejarah dunia tidak dimulai dari 9/11. Menurut Samuel Huntington dalam bukunya The Clash of Civilization menyebutkan bahwa identitas budaya seseorang dan agama akan menjadi sumber konflik utama di dunia ini. Menurutnya, Barat tidak lagi menjadi kekuatan utama di dunia ini karena telah muncul kekuatan baru yang menandingi Barat, yaitu peradaban Asia dan peradaban Islam. Tidak seperti agama lain, Islam tak hanya mengatur masalah spiritual bagi penganutnya, tapi juga memiliki sistem tersendiri dalam mengatur politik, ekonomi, dan budaya. Hal ini terlihat dari beberapa negara yang dalam kebijakannya selalu mempertimbangkan syariat Islam. Dalam teorinya, Huntington memposisikan Islam sebagai musuh untuk peradaban Barat. Menurutnya, pada suatu saat nanti Islam dan Barat akan berbenturan, karena dalam setiap perubahan peradaban akan selalu ditandai dengan konflik yang berkepanjangan dan dipenuhi dengan pertumpahan darah. Mereka datang. Lalu, apa jadinya dunia ini jika Islam tidak pernah ada? Apakah tanpa Islam dunia ini akan baik-baik saja? Apakah tanpa Islam aksi teror akan terus terjadi? Dan apakah tanpa Islam
di dunia ini tidak akan ada pertumpahan darah. Video ini akan sangat menarik. Silahkan tonton video ini hingga akhir agar kamu tidak salah paham, dan kami doakan agar harimu menyenangkan dan kita semua sehat selalu. Seorang mantan wakil ketua National Intelligence Council di CIA yang bertanggung jawab atas peramalan strategi jangka panjang bernama Graham E. Fuller mengemukakan sebuah teori yang dia tulis dalam sebuah buku berjudul Apa Jadinya Dunia Ini Tanpa Islam, yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada tahun 2010. Sebenarnya, buku ini ditujukan untuk pembaca non-muslim yang menganggap bahwa Islam adalah agama yang lahir belakangan. Sebelum masuk ke pembahasan, Sang Debu mohon maaf kepada teman-teman yang beragama di luar Islam, karena kita hanya mengemukakan apa yang ditulis oleh Graham E. Fuller. Dan bagi teman-teman yang memeluk agama Islam, mari kita gunakan terlebih dahulu pandangan sang penulis buku tersebut. Video ini akan menambah wawasan yang sangat menarik untuk kamu. Secara teologis, Islam tidak jauh dari agama pendahulunya, yaitu Nasrani dan Yahudi yang sama-sama menyerukan monoteisme dan hidup menjalani hukum-hukum Tuhan. Kemudian muncullah sekte ortodoks dari Kristen yang lebih mengutamakan Trinitas daripada hukum-hukum ala ajaran Yahudi. Pada saat itu, bangsa Yahudi tidak menerima ajaran Trinitas dalam ajaran agama Kristen. Dan bangsa Arab pra-Islam banyak yang lebih menyukai ketuhanan monoteisme ala Yahudi karena lebih simpel dan lebih mudah untuk dipahami. Kemudian muncullah Islam dengan sebuah konsep yang sangat sempurna, yaitu mementingkan hukum-hukum Tuhan dan juga memiliki konsep ketuhanan tunggal atau monoteisme. Dalam Islam, konsep ini disebut sebagai tauhid. Disinilah konflik mulai terjadi. Mengapa? Karena pada saat itu para penguasa menggunakan unsur-unsur agama untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Pada saat itu, penguasa Kristen tidak menganggap Yahudi sebagai agama. Mereka berasumsi bahwa bangsa Yahudi adalah bangsa yang menolak Yesus, sedangkan penganut Islam dianggap sebagai pelaku bid'ah atau bidat. Mereka juga menyebut penganut Islam sebagai kafir. Pada saat itu, para penguasa juga menggunakan dalih agama sebagai alat untuk menguasai dunia perpolitikan dan juga ekonomi. Sehingga banyak peperangan yang terjadi saat itu dikaitkan dengan nama agama. Contohnya, konflik panjang yang terjadi selama ratusan tahun antara Romawi yang berhaluan Katolik dengan Konstantinopel yang berhaluan Ortodoks jelas bukan konflik antar agama, karena konflik ini dilakukan oleh sesama penganut Kristen, dan yang jelas saat itu Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW belum ada. Dan saat penaklukan Konstantinopel pada tahun 1453 oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, para penganut Ortodoks merasa beruntung. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa di bawah naungan panji-panji Islam, gereja Ortodoks akan tetap berdiri dan mereka akan tetap dibiarkan untuk menyembah Tuhan mereka. Pada Perang Salib Jilid 3, saat pasukan salib Eropa yang bertujuan merebut Yerusalem dari kekuasaan pasukan muslimin malah berubah menjadi pertempuran dengan Konstantinopel. Akhirnya, pada Perang Salib Jilid 4, tentara salib mengabaikan misi mereka merebut Yerusalem. Mereka merubah manuver menuju Konstantinopel dan membantai seluruh penduduknya dengan sangat kejam. Padahal mereka sesama penganut Kristen. Bahkan ketika umat Islam berhasil menguasai kota suci tersebut, mereka masih saja tetap berperang. Jadi meskipun tanpa Islam, perang salib akan tetap terjadi, karena mereka memang sudah bertikai jauh sebelum Islam itu ada. Selanjutnya, tanpa Islam, serangan bom bunuh diri akan tetap terjadi, karena yang pertama kali melakukannya adalah teroris Hindu dari Tamil Sri Lanka. Dan praktik ini terus terjadi lebih dari 10 tahun. Bahkan mereka juga menggunakan metode ini untuk membunuh Rajiv Gandhi, yaitu seorang Perdana Menteri India. Masih seputar India,
Saat dinasti Mughal berdiri di selatan India, pasukan Inggris memanfaatkan dendam tersumat para teroris Hindu untuk memberontak. Dan di saat India sudah merdeka, masalah ini belum berakhir, hingga akhirnya umat Islam membentuk negara Pakistan. Pada awal abad ke-20, Perang Dunia I dan II sama sekali tidak memiliki unsur Islam di dalamnya. Mengapa? Karena perang yang melibatkan banyak negara tersebut disebabkan karena keserakahan para penguasa untuk menyebarkan paham berpolitiknya dan untuk menguasai sumber daya. Dalam kata lain, tanpa Islam, dunia ini akan tetap berperang. Teroris dan pertumpahan darah akan tetap terjadi, karena sebenarnya agama bukanlah faktor penyebab konflik, melainkan ambisi dan keserakahan manusialah sebagai penyebab utamanya. Für richtig hältst, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe, dass ich mich in diesen Jahren für dich eingesetzt habe. Bagaimana menurutmu? Ada tambahan? Terima kasih telah menonton video ini dan nantikan video selanjutnya karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas.